Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu mengenai kerajaan Allah. Dan ini berkenaan dengan tema daripada kenaikan Tuhan Yesus. Topik ini saya ambilkan dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-3b. Demikianlah firman Tuhan. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, kalau dikatakan berulang-ulang berbicara mengenai topik yang sama, yaitu tentang kerajaan Allah, berarti topik ini adalah sangat penting. Dibuktikan bahwa topik ini sangat penting, yaitu di dalam pengajaran Tuhan Yesus mengenai perumpamaan kerajaan Allah. Di situ tercatat ada 13 perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Demikian juga setelah Yesus bangkit, Tuhan masih kembali mengajarkan berulang-ulang, yaitu tentang kerajaan Allah. Kenapa harus diajarkan berulang-ulang? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena topik kerajaan Allah itu adalah topik yang sangat penting. Dan yang kedua, kenapa berulang-ulang diajarkan tentang kerajaan Allah? Karena ternyata topik ini sulit dipahami oleh murid-murid. Hal ini, saudaraku, dikarenakan bahwa murid-murid itu hanya mengenal konsep kerajaan Israel, bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan Israel, kerajaan yang berupa kerajaan fisik. Sedangkan Yesus sedang menjelaskan satu kerajaan dengan versi rohani yang disebut dengan kerajaan Allah. Dan murid-murid tidak memahami hal itu, sehingga sekalipun berulang-ulang diajarkan tentang kerajaan Allah, murid-murid kembali bertanya mengenai kerajaan Israel. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, itu muncul pertanyaan murid-murid lagi. Pas Tuhan Yesus setelah menjelaskan mengenai kerajaan Allah, kemudian pas juga Tuhan Yesus akan naik ke surga. Di situ murid-murid masih bertanya lagi, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Yesus menjawab dengan singkat dan dengan tegas. Kenapa dengan tegas? Karena Tuhan sudah berulang-ulang mengajarkan mengenai topik kerajaan Allah. Tetapi masih lagi pemahaman murid-murid itu masih tentang kerajaan Israel. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, sudah, tidak usah bahas lagi tentang kerajaan Israel itu. Itu urusan Bapa. Nanti Bapa dengan kuasanya yang akan menyatakan sendiri mengenai kerajaan Israel itu. Itu bukan urusan. Dan Tuhan Yesus langsung membahas bukan menjelaskan mengenai kerajaan Israel, tetapi langsung membahas mengenai kerajaan Allah versi rohaninya. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kerajaan Allah ini dibangun dengan kuasa Roh Kudus. Beda dengan kerajaan dunia, beda dengan kerajaan Israel yang diimpikan oleh murid-murid ini. Kerajaan Allah versi Tuhan Yesus, yaitu kerajaan Allah rohani ini, dibangun dengan kuasa Roh Kudus, bukan dibangun dengan kuasa politik. Contohnya seperti Taiwan, perlu mengadakan lobby-lobby politik kepada negara-negara yang besar supaya supaya legalitasnya itu diakui oleh dunia bahwa dia adalah negara merdeka yang berdiri sendiri, bukan bagian daripada negara Cina. Nah, saudara, mereka membangun negara dengan kuasa politik. Demikian juga kerajaan Allah tidak dibangun dengan kuasa militer seperti di Myanmar. Kita lihat beberapa kali militer mengadakan kudeta, dan saudaraku, negara itu ditegakkan dengan kuasa militer. Tetapi kerajaan Allah ini
Dibangun bukan dengan kuasa politik, bukan dengan kuasa militer, atau kuasa apapun juga yang ada di dunia ini, tetapi dibangun dengan kuasa Roh Kudus. Contohnya, kerajaan Allah dibangun dengan kuasa Roh Kudus itu seperti apa? Kita sebagai warga kerajaan Allah adalah manusia yang lahir baru, dan lahir baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tanda-tanda lahir baru itu, yaitu apa tanda-tandanya? Punya selera baru. Selera barunya apa? Suka cari Tuhan, suka firman Tuhan. Kalau selera ini, yaitu selera suka cari Tuhan, suka firman Tuhan, itu tidak muncul sebagai tanda-tanda hidup kita, patut dipertanyakan apakah kita sudah lahir baru. Dan kalau kita belum lahir baru, kita bukan warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan Allah. Karena warga kerajaan Allah itu dibangun oleh Roh Kudus. Manusia ini dibaharui sehingga punya selera yang baru. Selera yang lama, yaitu selera hawa nafsu, itu lenyap, digantikan dengan selera yang baru. Dan saudaraku, hukum kerajaan Allah ini juga dibangun oleh Roh Kudus juga. Hukum kerajaan Allah ini, yaitu firman Allah. Kita diberikan pencerahan, kita diberikan pengajaran itu oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, bahwa kerajaan Allah itu dibangun dengan kuasa Roh Kudus. Karena di situ hukum-hukum kerajaan, yang bisa kita baca di dalam firman-Nya, itu kita bisa memahami oleh karena diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130, firman Tuhan berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, saudara, itu diberikan pemahaman, diberikan pencerahan, pengertian oleh kuasa daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, kerajaan Allah itu dibangun atas dasar kuasa Roh Kudus. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, misalnya lagi contohnya, perilaku warga kerajaan Allah itu adalah perilaku hidup benar yang juga diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Ketika kita memasuki satu zona kerajaan Allah, maka perilaku hidup kita itu di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hidup kita itu akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ide-ide, pikiran-pikiran kita yang bengkok, yang suka menyimpang, yang suka berpikir yang tidak-tidak, itu dibimbing ke dalam seluruh kebenaran. Cara berpikir yang benar, perkataan, ucapan, suka fitnah, suka dusta, suka menjelekkan orang, suka menyakiti orang, saudara, dibimbing menjadi perkataan-perkataan yang benar. Itu yang membimbing adalah Roh Kudus sendiri. Demikian juga, saudaraku, apapun juga ide-ide, cara berpikir, cara berperilaku kita, semuanya dibimbing oleh Roh Kudus, dibawa kepada kebenaran. Maka kesimpulannya bahwa kerajaan Allah itu dibangun semuanya oleh kuasa daripada Roh Kudus. Makanya tadi Tuhan mengatakan, ketika murid-murid mengatakan kapan bahwa kerajaan Israel itu dipulihkan, Tuhan langsung ngomong itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Tetapi kemudian Tuhan ngomong apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini bicara soal kerajaan yang lain, kerajaan yang rohani, kerajaan yang isinya adalah bukan kuasa politik, yang isinya bukan kuasa militer, tetapi isinya adalah kuasa daripada Roh Kudus. Nah, saudara, yang kedua, kerajaan Allah ini dibangun dengan melibatkan saksi-saksi Kristus. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kerajaan Allah ini, saudara, tidak dibangun oleh para menteri yang cakap dengan background pendidikan S1, S2, S3. Kerajaan Allah ini dibangun oleh sebagian, sebagian besar itu nelayan, kemudian tukang pajak yang dihindari banyak orang karena dianggap orang-orang berdosa.
Kemudian saudara, kerajaan Allah itu dibangun ya oleh orang-orang yang sederhana. Ya, semuanya ini Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada mereka. Ya. Orang-orang ini sekalipun dia tidak punya background S1, S2, S3, STH, ya, tetapi mereka adalah saksi-saksi Kristus. Mereka bersedia menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan tidak butuh orang pinter, tapi tidak bisa diutus. Bisanya orang-orang pinter itu rapat, meeting, paskah rapat, Natal meeting, ya. Kemudian ada acara KKR, rapat meeting, ujung-ujungnya cuma bertengkar saja. Ya. Mereka tidak bisa diutus, walaupun mereka adalah orang-orang pinter. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah orang-orang siapapun dia yang mau menjadi saksi, sekalipun kurang pintar. Tapi kalau dia mau menjadi saksi Kristus, ya, dia akan dipakai oleh Tuhan. Saya berikan contoh itu bagaimana orang gila di Gadara dan Gerasa itu. Di dalam Injil Markus itu dijelaskan bagaimana orang itu ada di pekuburan. Dan ketika Tuhan datang dan dengan murid-muridnya, kemudian Tuhan mengusir roh-roh jahat, ya, yang ada pada orang gila itu. Orang gila itu dihindari oleh banyak orang karena apa? Dia kuat sekali dan dia dirasuk oleh 3.000 ya, setan. Bisa dibayangkan betapa gilanya orang itu, saudara. Tetapi pada waktu dia disembuhkan, dia menjadi waras. Dan kemudian dia ingin ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ya, Tuhan Yesus tidak mengizinkan dia ikut. Dia katakan, pulanglah ke rumahmu. Ya, itu Markus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudaraku, mantan orang gila ceritanya bisa membuat orang heran. Mantan orang gila ini, saudara, dipakai menjadi saksi Kristus. Saudara, pada waktu itu orang-orang Samaria melihat, ya, bagaimana orang gila itu disembuhkan oleh Tuhan. Mereka malah mengusir Tuhan Yesus. Padahal mereka menyaksikan kuasa Allah, tapi mereka mengusir Yesus. Tetapi bekas orang gila ini dipakai oleh Tuhan untuk menginjili orang-orang yang merasa dirinya waras. Siapapun dia, bahkan bekas orang gila, kalau dia bersedia menjadi saksi Kristus, Tuhan akan pakai dia. Saya ada satu kesaksian, dulu saya menjadi WL di salah satu persekutuan kecil di kampung. Dan di situ pemain keyboardnya itu seorang perempuan, ya, yang bahasanya orang awam itu mengatakan, ya, bahasa sopannya mengatakan ini orang kurang 1 ons, tahu saya. Cara berpikirnya kurang 1 ons. Dia bukan orang yang pintar. Bahkan kalau diajak ngomong tidak nyambung. Tetapi dia punya bakat karena memang keluarganya bakat musik. Dia punya bakat musik sehingga dia bisa mengiringi lagu-lagu gereja. Dan saya sebagai WL di persekutuan kecil itu dan dia yang mengiringi. Tetapi di situ jemaat-jemaat banyak yang komplain. Kenapa? Kok pakai orang yang kurang 1 ons? Itu nanti kan hadirat Allah, ya, tidak bisa mereka rasakan. Wah, saudara, saya cuma ngomong aja. Kalau kamu mau menggantikan dia, saya ganti dia. Karena di antara orang yang pinter-pinter, di antara orang-orang yang waras ini, tidak ada yang mau menggantikan dia. Atau tidak bisa menggantikan dia. Ya sudah, nggak usah ngomong. Ya, dia yang dipakai Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak memandang background sekolah, background kekayaan. Yang Tuhan lihat hanyalah siapa yang siap menjadi
saksi Kristus. Saudara, ketika kita bergabung dalam kerajaan Allah, otomatis kita ini punya mandat sebagai saksi Kristus. Itu sudah otomatis, saudaraku. Kalau saudara adalah seorang bos, saudara adalah saksi Kristus di dunia usaha. Itu otomatis. Kalau saudara adalah seorang dokter, saudara adalah saksi Kristus di dunia medis saudara. Kalau saudara adalah seorang karyawan, maka saudara adalah saksi Kristus di dunia profesimu. Kalau saudara adalah seorang tukang, maka engkau adalah saksi Kristus di dunia kerjamu. Ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kalau kita ini warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, kita ini punya satu mandat, yaitu menjadi saksi Kristus. Dan kita tidak sendiri, karena ada kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang menggerakkan kita ya, untuk membimbing orang kepada Yesus. Apakah saksi itu? Apa kata saksi itu? Apa maksudnya? Atau apa artinya? Kalau kita buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, di situ dikatakan saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian. Apa yang kamu lihat tentang Yesus, saksikan itu. Apa yang kamu ketahui tentang Yesus, saksikan itu. Itulah saksi. Ya. Bahasa rohaninya adalah orang yang mengalami berjalan dengan Yesus. Itu bahasa rohaninya. Aku punya pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Jadilah saksi Kristus itu dengan pengalaman-pengalamanmu. Pengalaman disembuhkan Tuhan. Pengalaman ditolong oleh Tuhan dalam kondisi keadaan terjepit. Ya. Pengalaman diampuni oleh Tuhan ketika kita jatuh di dalam dosa. Pengalaman diambil oleh Tuhan ya, ketika kita ada di dalam satu kumpulan orang-orang yang jahat, kita diselamatkan. Pengalaman-pengalaman itu saksikan. Kita sudah menjadi saksi Kristus. Nah, pengajaran terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adalah tentang kerajaan Allah. Kalau kita buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, ya, yaitu mengajarkan tentang kuasa Roh Kudus ya, yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah saudara, berarti sebelum Yesus naik ke surga, ada satu topik yang dibahas dan itu penting, yaitu mengenai kerajaan Allah. Nah saudara, kesimpulan yang terakhir, bahwa sebagai warga kerajaan Allah ada dua hal penting yang harus kita pegang. Yang pertama, apa yang harus kita pegang? Pegang Roh Kudus erat-erat. Karena kerajaan Allah itu digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, kita juga harus berpegang kepada Roh Kudus itu. Ada satu pujian yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saudara, seperti pujian itu, peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang mesti dipegang, saudaraku? Ya, yaitu pegang mandat Allah. Yang pertama, pegang Roh Kudus. Yang kedua, pegang mandat Allah. Jadi saksi Kristus itu mandat Allah. Ya. Ada satu juga lagu ya yang mengatakan demikian. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan dan kami menjadi warga kerajaan Allah.
di mana hidup kami dipimpin oleh Allah. Di zaman ini Tuhan, kami butuh dipimpin oleh Tuhan. Kami butuh tangan kami dipegang oleh Roh Kudus setiap hari. Oleh banyaknya hal yang bisa menggoncangkan kami. Sehingga kami, Tuhan, jatuh. Iman kami jatuh. Tetapi oleh pegangan tangan-Mu kami boleh dibangkitkan kembali. Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kami ini senantiasa ingat bahwa kami membawa mandat menjadi saksi Kristus. Dimanapun kami berada, kami menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.